Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi mengenai sistem kesehatan. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu ada Andi Nurfaiza Zahira, Vivi Makfira, Najmawati, Afrianto Eka Putra, dan saya sendiri Elva Elvira. Baik, dan juga sebelum melangkah kepada materi, saya akan memberikan sedikit pengantar mengenai materi tersebut. Bagaimana yang kita ketahui bahwasanya kesehatan merupakan hak asasi daripada setiap manusia, dan juga pemerintah memiliki tanggung jawab atas hak asasi manusia tersebut atau hak asasi daripada warga negaranya. Namun seringkali yang terjadi sekarang itu permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan itu adanya isu kemiskinan. Contohnya saja itu apabila seseorang melakukan pengobatan namun tidak memiliki dana atau kurang dana, maka orang tersebut biasanya akan ditolak oleh rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Dan bagi mereka yang memiliki biaya lebih atau mampu mencukupi untuk membayar dana pengobatan, maka mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan oleh siapapun dan dimanapun. Maka dari itu, melalui materi ini kami menyarankan kepada seluruh pelayanan kesehatan yang terdapat di Indonesia itu memperhatikan hak asasi daripada pasien tersebut, yaitu berupa hak kesehatan. Baik, mungkin hanya itu pengantarnya. Langsung saja kita masuk kepada materi pertama mengenai definisi dan tujuan daripada sistem kesehatan yang dibawakan oleh Najmawati. Dengan ini saya persilahkan. Baik, mungkin langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan sistem kesehatan. Yang pertama yaitu definisi sistem kesehatan, di mana sistem adalah keterkaitan antara elemen-elemen pembentukannya dalam pola tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian sistem adalah bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berhubungan dalam pola kerja tertentu. Berdasarkan pengertian ini dapat diinterpretasikan ada dua prinsip dasar suatu sistem. Yang pertama yaitu elemen atau komponen atau bagian pembentukan sistem. Kemudian yang kedua yaitu interkoneksi, yaitu saling keterkaitan antara komponen dalam pola tertentu. Sistem kesehatan merupakan sebuah sistem kompleks. Sistem kesehatan didefinisikan oleh WHO 2000 sebagai suatu kegiatan yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan, memulihkan atau memelihara kesehatan. Kemudian layanan kesehatan formal termasuk pemberian perhatian medis pribadi secara profesional jelas berada dalam batas-batas ini. Begitu juga tindakan oleh dukun dan semua pengguna obat, baik yang diresepkan oleh penyedia atau tidak. Kemudian, kegiatan kesehatan masyarakat tradisional seperti promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dan intervensi peningkatan kesehatan lainnya seperti peningkatan keselamatan jalan dan lingkungan, kemudian pendidikan khusus yang berhubungan dengan kesehatan juga merupakan bagian dari sistem. Kemudian, sistem kesehatan memegang peranan penting dalam peningkatan status kesehatan. Sistem kesehatan yang berfungsi dengan baik memungkinkan pencapaian yang baik melalui efisiensi sumber daya manusia yang tersedia. Kemudian sistem kesehatan yang efektif memungkinkan untuk responsif terhadap harapan masyarakat dan keadilan pembiayaan. Kemudian masuk di tujuan sistem kesehatan. Dapat dikatakan bahwa sistem kesehatan merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan. Semua sistem mempunyai tujuan yang dapat terukur. Kemudian dalam hal ini tujuan utama sistem kesehatan menurut berbagai referensi biasanya ada 3. Yang pertama yaitu peningkatan status kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat diperlukan dalam pengisian pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Salah satu upayanya yaitu peningkatan derajat kesehatan
adalah perbaikan gizi masyarakat, yang dimana gizi yang seimbang dapat meningkatkan ketahanan tubuh dan dapat meningkatkan kecerdasan dan menjadikan pertumbuhan yang normal. Kemudian yang kedua yaitu perlindungan risiko terhadap biaya kesehatan, yaitu sistem kesehatan diharapkan memberikan potensi dalam bentuk jaminan pembiayaan kesehatan bagi yang membutuhkan. Cangkupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan formatif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif. Kemudian yang ketiga yaitu kepuasan publik, yang dimana kepuasan publik atau kepuasan masyarakat merupakan suatu tolak ukur untuk salah satu menggambarkan persepsi penerimaan pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberian pelayanan publik. Nilai pelayanan publik, nilai indeks yaitu nilai indeks kepuasan masyarakat atau IKM diperoleh dengan melakukan kegiatan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik. Melalui hasil survei tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dan tujuan-tujuan ini tidak mudah untuk dicapai karena sistem kesehatan juga tidak dapat dipisahkan dari berbagai sistem sosial layanan, misalnya pangan dan gizi, ekonomi perdagangan, sampai ke arah sistem politik dan hukum. Kemudian saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kerangka sistem kesehatan menurut WHO. Adapun yang pertama yaitu service delivery, yang kedua health workforce, yang ketiga information, yang keempat medical product, business and technology, yang kelima financing, dan yang keenam leadership governance. Adapun blok pertama berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang baik adalah kegiatan memberikan pelayanan secara efektif, aman, bermutu, yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan harapan pribadi, tersedia saat dibutuhkan dan tidak memboroskan sumber daya. Pelayanan kesehatan ini dapat dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun swasta dan perorangan di masyarakat. Adapun blok kedua adalah sumber daya manusia kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan yang mempunyai kinerja baik adalah para staf kesehatan yang responsif, profesional, adil, dan efisien dalam mencapai tujuan kesehatan dalam keterbatasan sumber daya dan situasi. Blok mengenai sumber daya manusia ini merupakan subsistem yang kompleks karena melibatkan perguruan tinggi, perhimpunan profesi, hingga aspek budaya. Selanjutnya blok ketiga adalah sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan yang bekerja dengan baik mampu mempunyai ciri menjamin produksi, analisis, penyebaran, dan penggunaan informasi kesehatan yang terpercaya dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan yang tepat. Informasi kesehatan ini mencakup determinan kinerja kesehatan dan status kesehatan masyarakat. Blok keempat meliputi produk-produk teknologi seperti obat, vaksin, peralatan medis, dan sebagainya. Sistem kesehatan yang berfungsi dengan baik diharapkan dapat menjamin akses yang merata untuk berbagai produk kedokteran esensial, vaksin, dan berbagai teknologi kedokteran, serta mampu untuk penggunaan yang bermutu, aman, cost efektif, dan berguna, terbukti secara ilmiah, serta tidak boros. Blok ini mencakup arti proses penilaian teknologi kesehatan. Selanjutnya blok kelima ialah pembiayaan kesehatan. Sistem pembiayaan kesehatan yang baik diharapkan mampu menggali dana yang cukup untuk kesehatan dengan cara menjamin masyarakat yang membutuhkan dan diproteksi dari bencana keuangan atau proses kemiskinan karena sakit. Blok ini merupakan blok yang sangat dinamis dan sering memicu perubahan mendasar dalam kesehatan. Blok ke-6 atau blok yang terakhir berupa kepemimpinan dan tata kelola. Kepemimpinan dan tata kelola menjamin agar terbentuk kerangka keputusan untuk menetapkan kebijakan strategis. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya Elva Elvira.
Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai konsep sistem kesehatan nasional. Sebenarnya pembangunan kesehatan di Indonesia itu sudah dimulai sejak tahun 1982 yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada kala itu. Kemudian pada tahun 2004, Departemen Kesehatan Republik Indonesia melakukan penyesuaian dengan Sistem Kesehatan Nasional pada tahun 1982, yang mana Sistem Kesehatan Nasional didefinisikan sebagai pengelolaan kesehatan yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa demi tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kemudian pada Undang-Undang tahun 2007 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai tahun 2025 itu pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat agar tercapai derajat kesehatan itu sendiri. Kemudian pada penyelenggaraan pembangunan kesehatan atau sistem kesehatan nasional itu harus memiliki 6 aspek, atau 6 aspek tersebut harus ada dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Di antaranya ada perikamanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, manfaat, hak asasi manusia, dan juga kearifan lokal. Kemudian tujuan daripada sistem kesehatan nasional, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, yaitu tujuan daripada sistem kesehatan nasional itu sendiri yaitu agar terselenggaranya pembangunan kesehatan. Kemudian demi tercapai derajat kesehatan masyarakat itu sendiri di berbagai elemen. Kemudian pada sistem kesehatan nasional itu memiliki 7 subsistem, yang mana diantaranya pertama yaitu subsistem upaya kesehatan. Subsistem upaya kesehatan ini merupakan bagian yang menghimpun seluruh perencanaan atau upaya kesehatan, baik itu upaya kesehatan masyarakat ataupun upaya kesehatan perorangan, yang mana hal tersebut dilakukan demi tercapainya derajat kesehatan pada masyarakat. Kemudian yang kedua ada subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan. Pada subsistem ini dilakukan pengorganisasian pada bidang teknologi, yang mana agar kita mampu menemukan data-data kesehatan secara cepat dan memiliki bukti daripada produk teknologi tersebut demi tercapainya derajat kesehatan pada masyarakat. Kemudian subsistem yang ketiga yaitu subsistem pembiayaan kesehatan, yang mana pada subsistem ini merupakan bagian yang menghimpun seluruh upaya pengalokasian daripada biaya kesehatan ataupun sumber daya keuangan, yang mana kegunaannya untuk tercapai derajat kesehatan itu sendiri. Kemudian subsistem yang keempat ada subsistem sumber daya kesehatan, yang mana pada subsistem ini merupakan bagian yang menghimpun seluruh upaya pengelompokan atau pelatihan ataupun pendidikan daripada sumber daya manusia kesehatan, baik itu berupa tenaga medis ataupun seluruh tenaga yang bekerja pada pelayanan kesehatan, yang mana hal itu juga bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan pada masyarakat. Kemudian subsistem yang kelima ada subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, yang mana pada bagian ini menghimpun seluruh upaya penjaminan atas ketersediaannya seluruh alat kesehatan ataupun mutu obat dan makanan pada pelayanan kesehatan, yang mana sama dengan sebelumnya tujuannya yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian pada subsistem keenam ada subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan, yang mana pada bagian ini bertujuan untuk melakukan pengelolaan data kesehatan ataupun informasi mengenai pembangunan kesehatan, yang mana tujuannya juga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian pada subsistem terakhir ada subsistem pemberdayaan masyarakat. Pada subsistem ini
menghimpun seluruh upaya daripada suatu kelompok ataupun perorangan agar menjamin dirinya itu sehat atau berada pada derajat kesehatan yang normal. Mungkin hanya itu materi mengenai konsep sistem kesehatan nasional. Selanjutnya materi mengenai sistem pelayanan kesehatan akan dilanjutkan oleh Andi Nurfaiza Zahira. Dengan ini saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bawakan yaitu subsistem pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah promotif atau memelihara dan meningkatkan kesehatan, preventif atau pencegahan, kuratif atau penyembuhan, dan rehabilitasi atau pemulihan kesehatan, baik secara perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Yang dimaksud dalam subsistem di sini adalah subsistem dalam pelayanan kesehatan, yaitu input, proses, output, dampak, dan umpan balik. Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok kesehatan masyarakat atau public health service ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, dan sasarannya untuk kelompok ataupun masyarakat. Penjelasan selanjutnya yaitu tingkat pelayanan kesehatan yang akan diberikan yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu health promotion atau promosi kesehatan, yang merupakan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan melalui peningkatan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu specific protection atau perlindungan khusus, yang dilakukan agar masyarakat terlindungi dari bahaya atau penyakit-penyakit tertentu. Yang ketiga adalah early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan segera, yang dilakukan saat mulai timbulnya gejala penyakit dan dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang keempat yaitu disability limitation atau pembatasan kecacatan, yang dilakukan untuk mencegah agar pasien atau masyarakat tidak mengalami dampak kecacatan akibat penyakit tertentu. Dan yang terakhir adalah rehabilitasi, yaitu proses yang dilakukan setelah pasien sembuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan sistem kesehatan di Indonesia dan negara lain atau India. India dan Indonesia adalah dua negara berkembang yang paling penting di Asia. Seperti kebanyakan negara berkembang, kedua negara sedang melalui berbagai transisi yang antara lain termasuk beban ganda penyakit, di mana penyakit menular tetap menjadi bagian utama dari beban penyakit. Sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan kedua negara menghadapi tantangan yang hampir sama karena tingkat pembangunan ekonomi yang hampir sama dan disparitas regional yang sama-sama bervariasi di kedua negara. Adapun beberapa perbedaan pada sistem kesehatan antara kedua negara tersebut. Yang pertama dari segi tenaga kesehatan. Kelangkaan tenaga kesehatan tetap menjadi tantangan yang ada di kedua negara. Penambahan tenaga kesehatan setiap tahun tidak mampu memenuhi tuntunan populasi yang meningkat pesat. Selain itu, kelangkaan dokter khususnya di daerah pedesaan cukup akut. Kelangkaan dokter terutama di Indonesia jauh di bawah rata-rata global dan ASEAN, dan semakin tertekan oleh beban peningkatan jumlah pasien JKN. Masyarakat ekonomi ASEAN kemungkinan akan membantu mengurangi kekurangan dokter di Indonesia, karena akan meningkatkan mobilitas dokter dari negara ASEAN lainnya. Yang kedua, informasi kesehatan. Indonesia telah mengoperasionalkan Sistem Informasi Nasional atau SIKNAS yang menghubungkan ke Sistem Informasi Kesehatan tingkat kabupaten atau SIKDA. SIKNAS dimaksudkan untuk mengintegrasikan sistem informasi kesehatan provinsi dan sistem informasi kesehatan kabupaten atau kota. Namun, karena desentralisasi, setiap rumah sakit kabupaten atau kota dan provinsi cenderung membangun SIKDA sendiri yang menghasilkan beberapa kumpulan data, bahkan dalam kabupaten atau kota yang sama. Sementara di India, sistem informasi kesehatan terstruktur secara vertikal dari ANM di tingkat desa hingga tingkat nasional. Alur informasinya di tingkat desa ANM diberikan tablet untuk menangkap informasi dan secara otomatis didapat. Kemudian digabungkan di camat dan dikumpulkan di tingkat pengawas kesehatan. Yang ketiga dari segi pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan adalah alokasi pemerintah, sektor swasta, pembayaran langsung dari kantor dan bantuan dari negara lain.
Pembiayaan besar-besaran di India sedang dilakukan dalam skema perlindungan kesehatan nasional yang baru-baru ini diluncurkan di mana cakupan kesehatan hingga 8.000 US dollar per keluarga ditawarkan untuk rawat inap dan perawatan sekunder dan tersier. Sementara Indonesia, anggaran kesehatan yang dikeluarkan sangatlah rendah. Meskipun secara persentase lebih tinggi dari India, hal ini tersebut dikarenakan kurangnya pemerataan pada sistem kesehatan. Yang terakhir atau yang keempat, kepemimpinan dan tata kelola. Kebijakan Kesehatan Nasional 2017 dirilis di India. Hal ini bertujuan untuk membenahi puskesmas dengan melakukan upaya terpadu untuk penanganan PTN dan fasilitas kesehatan. Sedangkan di Indonesia melalui JKN, warga negara Indonesia dapat mengakses berbagai layanan kesehatan yang disediakan baik oleh fasilitas pemerintah maupun swasta yang telah bergabung sebagai penyedia dalam skema. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan. Baik, itulah pemaparan materi dari teman-teman kelompok saya. Adapun kesimpulan daripada penjelasan mengenai sistem kesehatan, ada beberapa poin penting di mana sistem kesehatan merupakan semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan memulihkan kesehatan. Sedangkan sistem kesehatan nasional merupakan pengelolaan kesehatan yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kemudian pada sistem kesehatan nasional itu ada 7 subsistem penting atau yang harus ada pada sistem kesehatan nasional. Di antaranya ada subsistem upaya kesehatan, subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem sumber daya kesehatan, subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan, serta subsistem pemberdayaan masyarakat. Kemudian apabila kita ingin membandingkan sistem kesehatan di berbagai negara itu, kita dapat melakukan dengan cara melihat konsep sistem kesehatan menurut WHO yang ada 6 blok yang telah dijelaskan tadi. Baik, mungkin hanya itu pemaparan materi dari kelompok kami mengenai sistem kesehatan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.